Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut ke soal bahasa Indonesia. Bacalah penggalan teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 11 dan 12. Ya. Sebelum anak-anak menjawab soal nomor 11 dan 12, terlebih dahulu baca penggalan teks yang ada di soal. "Berhenti, semut!" teriaknya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku ini lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau ku cakar kau," ancam Berry beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Berry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi. Aku bisa menemukanmu." Ya, soal nomor 11. Peristiwa yang dilakukan oleh semut hitam kecil setelah diancam oleh beruang adalah, lagi sekali, peristiwa yang dilakukan oleh semut hitam kecil yang dilakukan oleh semut hitam kecil setelah diancam oleh beruang. Nah, ini ya, ancamannya mulai dari sini. "Berhenti atau ku cakar kau," ancam Berry beruang. Nah, yang dilakukan oleh semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Nah, ini pilihan A, semut hitam kecil itu tidak memperhatikan Berry. B, ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. D, mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak. Jadi yang pertama dilakukan oleh semut hitam kecil itu setelah diancam oleh Berry beruang adalah ini. Ya, ini yang pertama. Baru dia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Terus baru ia terus berjalan menuju sumber mata air. Dan jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 12. Setelah mengancam semut kecil hitam, Berry beruang langsung apa? Ini lihat. Berry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak. Nih. Berry langsung mencakar dan mengendus daun-daun kering. Ini setelah mengancam semut kecil, Berry beruang langsung A, mengendus daun-daun sambil berteriak. B, berusaha menemukan semut kecil. C, bergerak ke bawah beberapa helai daun. D, mencakar dan mengendus daun kering. Ini ya, Berry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak. Nah, seharusnya ini ya, yang benar itu ya, seharusnya yang ini. Coba lagi sekali kita baca. Nah, setelah mengancam semut kecil hitam, Berry beruang ini kan. Nah, setelah Berry beruang mengancam, ini yang dilakukan oleh semut. Kemudian Berry mencakar daun dan mengendus daun-daun sambil berteriak. Ini jawabannya mengendus daun-daun sambil berteriak. Berarti ini yang tepat ya. Ini yang tapi ini juga bisa mencakar dan mengendus daun-daun kering. Oh, salah nih. Bukan daun-daun kering ya, tapi daun-daun sambil berteriak. Ini yang tepat ya, yang A yang tepat. Hati-hati ya, ini pengecohnya lumayan. Berikutnya soal nomor 13 dan 14. Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 13. Dahulu kala ada seorang raja yang sangat arif dan bijaksana. Raja memiliki dua putri. Putri pertama bernama Chandra Kirana dan adiknya bernama Dwi Galuh. Dua putri itu sangat cantik.
tetapi memiliki watak yang berbeda. Chandra Kirana sangat baik dan tidak sombong sehingga ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Sebaliknya Dewi Galuh jahat dan angkuh. Ia sering kali menghina rakyatnya sehingga rakyatnya tak menyukai Dewi Galuh. Suatu hari, raja memanggil Chandra Kirana. Raja ingin agar Chandra Kirana segera menikah dengan Pangeran Inu Kertapati. Chandra Kirana sangat senang. Ia menerima lamaran Pangeran Inu Kertapati. Tetapi Dewi Galuh juga menyukai Pangeran Inu Kertapati. Ia ingin Pangeran Inu Kertapati menjadi suaminya. Dewi Galuh lantas pergi ke rumah penyihir. Ia meminta agar penyihir itu untuk menyihir Chandra Kirana menjadi sebuah keong. Ya, soal nomor 13. Akibat keangkuhannya, Dewi Galuh seringkali menghina rakyatnya sehingga ini dia ya. Dewi Galuh jahat dan angkuh. Ia seringkali menghina rakyatnya sehingga rakyatnya tak menyukai Dewi Galuh. Jadi ini jawabannya ya. Rakyatnya nih, rakyat tak menyukainya. Ini. Oke, ini ya. Jadi antara B dan C ini hati-hati ya. Kalau yang A sudah jelas keliru, yang D juga sudah jelas keliru ya, tidak sesuai dengan isi cerita. Nah, kenapa bukan yang B, rakyat membencinya? Yang diminta ini ya, sesuai dengan bacaan di atas ya. Oke, jadi yang tepat adalah rakyat tak menyukainya ini. Sudah ada di paragraf pertama. Jadi anak-anak ketika menjawab soal bahasa Indonesia, karena banyak teks bacaannya, anak-anak harus membaca dan memahami ya. Lebih-lebih memahami soalnya, karena memahami soal itu bagian daripada bisa menjawab pilihan yang benar. Kalau anak-anak memahami soalnya, 50% dari jawaban sudah ada ya. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Dewi Galuh ingin Raden Inu Kertapati menjadi suaminya, lalu ia di sini ya, di paragraf ketiga. Dewi Galuh lantas pergi ke rumah penyihir. Ini kan? Ia ingin Pangeran Kertapati menjadi suaminya, lalu Dewi Galuh lantas pergi ke rumah penyihir. Jadi ini A. Menyihir Chandra Kirana ya. Jadi yang menyihir itu bukan Dewi Galuh tapi penyihir ya. B. Mengusir Chandra Kirana, tidak ada di informasi bacaan. C. Pergi ke rumah penyihir. Ini yang dilakukan oleh Dewi Galuh ya. Pergi ke rumah penyihir untuk meminta supaya penyihir itu menyihir ini saudaranya. D. Meminta penyihir. Nah, jelas ini ya. Nah, jelas. Ya, jadi jawabannya yang tepat adalah C. Kita lanjut soal nomor Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Ya, soal nomor 15. Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 15 dan 16. Judul: Siklus air. Air laut, sungai, danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut dengan presipitasi. Ya, proses ini disebut dengan presipitasi. Disebut dengan presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan.
Nah, soal nomor 15. Setelah air yang ada di bumi menguap akibat sinar matahari, hal yang terjadi terhadap uap air itu adalah A. Uap air itu berkumpul di udara. B. Uap air itu membentuk awan. C. Uap air itu menjadi titik hujan. D. Uap air itu akan menjadi mendung. Nah, yang terjadi adalah apa? 15. Yang terjadi adalah, baik, kita ulangi pertanyaan nomor 15. Setelah air yang ada di bumi menguap akibat sinar matahari, hal yang terjadi terhadap uap air itu adalah titik-titik. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Air laut, sungai, danau menguap akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Nah, jadi jawabannya sini uap air itu berkumpul di udara. Ini jawabannya yang tepat. Ya, perhatikan bacaan di atas. Kalau yang uap air membentuk awan bukan di sini ya, ini dia. Ya, ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik. Nah, titik-titik air itu membentuk awan ya. Kalau C, uap air itu menjadi titik-titik hujan. Nah, nanti setelah pengembunan ya. Terus D, uap air akan menjadi mendung. Nah, jadi yang tepat yang A. Selanjutnya nomor 16. Lama kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air, lalu titik-titik. Baca di sini ya, lama ada di sini. Perhatikan. Ada di sini. Lama kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut dengan presipitasi atau pengendapan. Ya. Nah, ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, kira-kira mana yang benar? A, B, C, D. Coba kita lihat A. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air nih ya. Salah ya. Titik suhu udara turun ketika, sebenarnya ya. Ini kok titik ini ya. Sebenarnya ini ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik air. Terus yang C, titik-titik air ini membentuk awan dan mendung. D, uap air dari permukaan bumi naik membentuk awan. Nah, keliru kalau yang uap air dari permukaan bumi langsung membentuk awan ya. Jadi antara B dan C. Nah, perhatikan ya, fokus. A dan D sudah jelas keliru, begitu juga yang D ini, yang D ya. A, D sudah jelas keliru. Baca lagi soalnya. Lama kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air. Nah, lihat. Lama kelamaan udara tidak dapat menampung lagi uap air. Proses ini disebut dengan ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik air. Nah, titik-titik air membentuk awan dan mendung. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Jadi yang benar itu adalah yang B. Nah, ini yang B. Yang benar ya. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, hati-hati ya antara B sama C ini. Nah, tinggal anak-anak mau teliti lagi di bacaan ini ya. Nah, pelan-pelan ketika nanti menjawab soal ada seperti ini. Lanjut soal nomor 18. Bacalah penggalan cerita di bawah ini untuk menjawab soal nomor 17 dan 18. Oke. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan.
Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha di bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan, disebut usaha agraris. Jenis usaha di bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris, nih pertanian dan arti luas, antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Nah, soal nomor 17, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah A. Menghasilkan uang dan jasa, B. Menghasilkan barang dan jasa, C. Menghasilkan jasa dan kerajinan, D. Menghasilkan keahlian dan keterampilan. Bisa kita lihat di sini ya. Jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Ya, berbagai kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, berbagai usaha yang dilakukan yaitu dengan menghasilkan barang dan jasa. Ini yang benar adalah yang A. Kemudian nomor 18, salah satu jenis usaha masyarakat pedesaan. Nah, yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Nah, ini dia ya. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Nah, ini mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kalau yang B mengolah keuangan, mungkin ini di perkotaan. Yang C mengolah sampah dari lingkungan, ini juga ya. Terus mengolah hasil perdagangan. 20. Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 19 dan 20. Pada hari Minggu 11 Desember 2016 digelar acara Festival Permainan Anak Tradisional. Lagi sekali, digelar acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Acara ini biasanya digelar setiap tahun. Tujuan digelarnya acara ini adalah supaya anak Indonesia mengenal keragaman lingkungan dan kebudayaan. Saat ini anak-anak dibanjiri dengan permainan digital melalui alat-alat elektronik. Dengan permainan digital itu, anak merasa tidak perlu bermain dengan teman sebayanya. Oleh karena itu, permainan tradisional menjadi terus ampuh agar anak-anak kembali kepada nilai-nilai kebersamaan. Hal tersebut setidaknya diutarakan Zaini Alif dari komunitas Hong saat di acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia. Ya, jadi kita baca ini ya untuk menjawab soal nomor 19 dan 20. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Nah, ini dia soal nomor 19. Tujuan digelarnya Festival Permainan Anak Tradisional Indonesia adalah, nah kita lihat ya tujuannya ya, untuk apa gitu. Biasanya kalau tujuan ya supaya untuk gitu ya. Oke. Tujuan ya, tadi soalnya tujuan ya. Acara ini biasanya digelar setiap tahun. Nah, tujuan digelarnya acara ini nih, lihat. Tujuan digelarnya acara ini adalah supaya anak Indonesia mengenal keragaman lingkungan dan kebudayaan. Nah, ini tujuannya. Oke, jadi jawabannya supaya anak Indonesia mengenal keragaman lingkungan dan kebudayaannya. Nah, jadi yang D jawabannya ya. Yang D. Yang A itu supaya Indonesia menghafal keragaman, bukan. Yang B supaya Indonesia memiliki keragaman lingkungan dan kebudayaan. Yang C supaya anak Indonesia menggunakan keragaman. Yang D ya, supaya anak Indonesia mengenal keragaman lingkungan dan kebudayaan. Ini yang tepat. Kemudian yang terakhir soal 20, nomor 20. Permainan tradisional menjadi jurus ampuh agar anak Indonesia ... Nah, coba kita lihat ya teksnya. Ya, ini adalah ini. Oleh karena itu, permainan tradisional menjadi jurus ampuh agar
anak kembali kepada nilai-nilai kebersamaan ya. Jadi kalau ada teks kayak gini, ada soal, anak-anak harus ya wajib melihat teksnya itu sebelum menjawab soal ya, supaya tidak keliru. Jadi berdasarkan teks di atas ini, jawaban nomor 20 ini, ini jurus ampuh agar anak-anak Indonesia titik-titik, yaitu apa? Kembali kepada nilai-nilai kebersamaan ya, sesuai dengan bacaan teks di atas ya. Nah, jadi itu kata kuncinya ya. Ketika ada soal seperti ini, maka anak harus pahami, harus teliti ya, harus teliti bacaannya itu, baru lihat pilihan-pilihannya mana yang sesuai. Baik, cukup sampai di sini untuk soal bahasa Indonesia. Nanti kita lanjut ke soal muatan IPA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.